Kamu pernah penasaran gak sih sama ketulusan yang selama ini ditunjukin oleh sahabatmu? Biasanya sih kamu akan merasa ragu kalau ada yang gak beres di antara kalian. Kamu juga merasa gak nyaman tiap kali berada di dekatnya. Nah, bisa jadi feeling kamu lagi ngasih pertandanya tuh. Kemungkinan besar penyebabnya bukanlah ucapan temanmu langsung, tapi bahasa tubuhnya. Sebagian besar komunikasi kita bersifat nonverbal, karena itulah kita bisa tahu saat lawan bicara kita nggak mau jujur atau sedang menutup-nutupi sesuatu. Saat kamu lagi duduk bareng sama temenmu, coba deh lihat senyumnya. Kalau memang beneran tulus, pasti akan terlihat kerutan di sudut luar matanya. Kalau bibirnya tersenyum tapi matanya nggak berekspresi, kemungkinan dia cuma pasang senyum palsu. Tapi jangan sampailah cuma karena kamu ragu, persahabatan kalian jadi ambyar. Bisa jadi kamu sedang overthinking tuh. Senyum kecutnya mungkin disebabkan oleh hal lain yang gak ada sangkut pautnya sama kamu. Jadi amati juga tanda lainnya ya. Sahabat sejatimu gak akan berusaha mengubah ataupun mengontrolmu. Dia sudah menerimamu apa adanya. Meski begitu, dia akan ngasih saran soal gaya rambut yang paling cocok dengan penampilanmu atau pakaian yang bikin kamu terlihat cantik. Tapi dia tahu pilihan terakhirnya ada di tanganmu. Dia gak akan sebel saat kamu gak mengikuti saran dan opininya. Meskipun gaya, selera musik atau kelakarmu terbilang aneh, dia tetap menyukai keunikanmu. Di dekatnya, kamu bisa lepas dan gak gengsi-gengsian. Teman yang hebat juga bisa memotivasimu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihanmu sehingga kamu bisa lebih percaya diri. Sobatmu juga menginspirasi agar kamu jadi pribadi yang lebih baik. Dia nggak akan tinggal diam saat tahu kebiasaan burukmu karena teman sejati sudah pasti jujur. Mungkin kamu suka nunda-nunda pekerjaan, sampai-sampai tugas sekolah atau proyek kantormu sering terbengkalai ya. Teman yang baik nggak akan mengolokmu, derita lo lah, masalah buat gue. Tapi dia akan membantumu memperbaiki kekuranganmu. Teman yang positif juga bisa menjadi panutan. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi agar tindakan atau gaya hidupnya bisa kamu contoh. Kalau temanmu selalu dapat nilai gemilang, sukses dalam karir, atau cepat mendapat promosi, kamu pun akan terinspirasi. Maka, teman sejati akan ikut senang saat kamu meraih kesuksesan. Dia nggak akan iri dengan temannya sendiri, karena persahabatan bukanlah kompetisi. Dia juga bukan sainganmu, tapi penyemangatmu yang selalu siap bersorak, la la la, ye ye ye. Saat hubungan asmaramu terjalin harmonis, saat kamu dapat promosi kerja, atau saat kamu berhasil diet dengan bentuk tubuh ideal, pokoknya apa aja lah, dia akan selalu antusias dengan semua pencapaianmu. Kadang malah lebih heboh dari reaksimu sendiri loh. Teman sejati juga selalu menyempatkan waktu buat kamu. Gak dipungkiri lah ya, kita semua memang sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau temanmu sering membatalkan janji, ngeles sana-sini tiap kali diajak ketemu, atau gak ngajak kamu dalam rencana kegiatan kelompoknya, kamu perlu waspada. Kalau dia rela meluangkan waktunya buat kamu, berarti dia menganggapmu penting. Agar hubungan persahabatan terjalin dengan baik, semua pihak memang perlu proaktif. Kalau kamu terus-terusan ngecekin temanmu atau berinisiatif ngajak nongkrong bareng, bisa-bisa kamu malah akan penasaran. Kok dia nggak pernah ngontak kamu duluan? Nah, kamu selalu heboh sendiri ngubah jadwal ini itu ya biar kalian kumpul. Perlu bener-bener direnungkan tuh, kok temanmu nggak melakukan hal yang sama? Teman sejati akan selalu ada saat kamu perlu bantuan. Jangan ngerasa gak enak hati atau takut ngerepotin ya. Dia kan temanmu. Kalau dia menyempatkan waktunya buat kamu, berarti dia memang tulus. Dia benar-benar mempedulikanmu. Bukan karena uang, mobil, kenalan, jumlah follower, atau popularitasmu. Bukan sama sekali. Temanmu mungkin ada yang cuma ngechat kamu saat mereka butuh. Dan setelah keinginannya terpuaskan, mereka akan ngilang lagi. Misalnya, saat mereka mau pinjam video game atau minta dijemput. Sekalinya ngechat lagi, mereka akan minta hal serupa. Tapi teman sejati nggak akan kayak gitu. Dia akan menjengukmu saat kamu sakit sambil membawa cupcake. Dia akan ngajak kamu nongkrong bareng meski nggak ada angin, nggak ada hujan, serta mendoakan kesuksesanmu saat kamu menghadapi ujian atau wawancara kerja. Karena dia tahu momen seperti ini akan jadi hari besarmu. Teman sejati akan jadi pendengarmu. Gak cuma itu aja, tapi jadi pendengar yang sangat baik. Nah, kamu pasti akan sebel kan saat lagi asik-asiknya ngobrol, tapi lawan bicaramu malah mainan HP. Matanya jelalatan kemana-mana, atau cuma merespon dengan,
Dan iya, kamu juga perlu waspada tuh kalau temenmu kebanyakan ngomongin soal aku, diriku, punyaku, pokoknya serba aku. Orang seperti ini cuma akan memikirkan dirinya sendiri. Obrolan kalian juga akan didominasi oleh kabar, rencana, opini, dan pemikirannya aja. Masa iya ngobrol sama teman serasa nge-interview tokoh penting? Perlu diingat ya, obrolan yang efektif berlangsung dua arah. Saat temanmu menanyakan keadaanmu, dia memang peduli dan benar-benar ingin tahu. Dia akan menanyaimu lebih lanjut dan menginginkan jawaban yang lebih detail. Dia benar-benar mendengarkanmu dan mengingat detail pentingnya. Misalnya saja dengan menanyakan anabulmu yang giginya baru dibersihkan, meski kamu sendiri nggak begitu ingat kalau kamu pernah cerita soal ini. Teman yang baik gak akan gengsi ngasih pujian yang tulus. Coba rasain deh bedanya antara keempat kalimat ini. Wah, bagus. Gak nyangka deh, ternyata kamu bisa juga ya. Atau cantiknya, cocok banget tuh warnanya. Sumpah. Versus, kau cantik hari ini, tumben. Kalimat kedua dan keempat terdengar nyelekit dan bisa bikin tersinggung ya. Teman sejati gak akan ngasih kamu pujian kayak gitu. Dia akan memujimu biar kamu tersenyum dan bahagia. Teman sejati juga gak akan gibah di belakangmu. Dialah orang yang sangat kamu percaya dan kamu andalkan. Dia juga lebih senang berterus terang sama kamu karena dia tahu kamu pun begitu. Itulah yang dinamakan dengan kepercayaan. Saat kamu melakukan kesalahan, dia akan langsung bilang ke kamu, bukan ke orang lain yang ujung-ujungnya mereka akan menyebarkannya ke kamu. Nah, kamu perlu waspada dengan teman yang suka ngomongin orang lain di belakang ya. Kemungkinan dia juga akan ngomongin kamu di belakangmu. Mending jaga jarak aja lah. Teman sejati nggak akan mengkhianatimu. Dialah orang pertama yang kamu ajak curhat, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya personal. Tentunya kamu perlu keberanian yang luar biasa agar bisa membuka diri dan memperlihatkan sisi lemahmu. Dan kamu sudah sangat mempercayainya. Kamu juga bisa loh menitipkan kunci rumahmu saat kamu liburan atau mengungkapkan ketakutan terdalammu. Kalau kamu bisa mengandalkan semua hal pada orang ini dan tahu persis dia nggak akan membocorkan rahasia-rahasiamu, berarti kamu sudah dikaruniai teman sejati. Hubungan kalian akan terus terjaga, meski sama-sama sibuk, sahabat sejati nggak akan lekang oleh waktu. Hubungan kalian terjalin erat, kalian bisa aja sih nggak saling ngechat atau teleponan selama berhari-hari atau malah berminggu-minggu. Tapi sahabat sejati nggak saling melupakan. Sekalipun terpisah jarak, jarang ketemu dan jarang ngobrol, masih ada sosmed dan video call kok. Jangan langsung mikir aneh-aneh ya kalau kalian jarang bertegur sapa. Mungkin dia baru dapat pekerjaan baru dan benar-benar sibuk. Kamu juga bisa mengalami hal yang sama kan? Nggak pernah ngechat atau nanya kabar lagi, tapi semuanya kembali normal saat kalian kembali berhubungan. Kamu akan merasa nyaman saat berteman dengan orang yang tepat. Tapi hidup kita senantiasa berubah dan ada kalanya persahabatan kita akan semakin renggang. Nggak masalah kok. Meski terpisah selama bertahun-tahun, teman sejati akan selalu akrab lagi. Kalian gak akan kikuk saat nongkrong bareng, dan dengan teman sejati, semuanya akan langsung nyambung lagi meski kalian telah terpisah. Meski jalan hidupmu sangat berbeda, sahabatmu akan selalu bikin kamu nyaman. Mungkin kamu berprofesi sebagai akuntan dan temanmu jadi gamer profesional. Yang jelas, dia berteman denganmu karena kepribadianmu, bukan karena pencapaian karirmu. Kadang, masa lalu bisa menyatukan hubungan manusia, tapi kalau persahabatan kalian bisa bertahan sampai sekarang, temanmu ini pasti sangat spesial ya.